IPD-MIP ialah program pertanian beririgasi yang merupakan perwujudan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 tentang ketahanan pangan dengan ciri sebagai berikut. Integrasi, sinkronisasi kegiatan sektor irigasi dan sektor pertanian dalam satu proyek bersama. Partisipasi dilakukan untuk mengembangkan dan menguatkan semua pihak terkait dalam pemerintah, stakeholder, dan petani dalam satu proyek bersama. Inovasi, keberlanjutan, pendekatan menu yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan lapangan, holistik, sistem infrastruktur irigasi yang dimodernisasi, memperkenalkan pinjaman berbasis hasil untuk tingkat nasional, dan mekanisme on-granting untuk daerah, desain rehabilitasi atau peningkatan atau modernisasi didasarkan pada isu perubahan iklim global, dan mendukung kegiatan konstruksi dan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien. Terdapat komponen dalam kegiatan IPD-MIP, diantaranya komponen 1, penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan untuk pertanian beririgasi. Komponen 2, meningkatkan sistem dan kapasitas manajemen irigasi, operasional dan pemeliharaan. Komponen 3, peningkatan infrastruktur sistem irigasi. Komponen 4, meningkatkan pendapatan pertanian beririgasi. Sebanyak lebih dari 4 juta orang menerima manfaat langsung dari program ini yang tersebar di 74 kabupaten pada 16 provinsi dengan luas areal program sebesar 895.960 hektar. Kabupaten Majalengka merupakan kabupaten yang mempunyai potensi di bidang pertanian. Jumlah daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten adalah sebanyak 396 daerah irigasi dengan luas 22.518 hektar. Dengan adanya program IPD-MIP di Kabupaten Majalengka, pengelolaan irigasi yang selama ini terkendala keterbatasan APBD saat ini dapat terbantu dengan dana penerusan hibah dari pusat ke daerah yang berdampak terhadap optimalisasi pengelolaan irigasi. Program IPD-MIP mempunyai keunggulan dalam pelaksanaannya, yaitu secara terintegrasi antara sektor, baik di bidang infrastruktur irigasi, pertanian, dan penguatan kelembagaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga kegiatan ini berdampak terhadap peningkatan produksi pertanian yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap ke depan program pengelolaan irigasi seperti program IPD-MIP ini dapat dikembangkan kembali di Kabupaten Majalengka yang mempunyai potensi pertanian yang cukup tinggi. Pelaksanaan program IPD-MIP dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Sampai dengan tahun 2020, capaian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab NPIU Bangda adalah sebagai berikut. Capaian pelaksanaan kegiatan yang menjadi indikator DLI. DLI 2, Panduan Perencanaan dan Teknik Sistem Irigasi untuk Pengelolaan Pertanian Irigasi. Pedoman PSETK sudah diterbitkan dan didiseminasikan hingga memperoleh capaian 100%. DLI 3, Komisi Irigasi beroperasional penuh pada 74 kabupaten di 14 provinsi pada tahun 2021. Hingga tahun 2020, sebanyak 85 komisi irigasi beroperasi penuh hingga memperoleh capaian 96,6%. DLI 7,
terbitnya dokumen PSETK pada 719 daerah irigasi. Hingga tahun 2020, sebanyak 830 PSETK dinyatakan memenuhi kriteria hingga memperoleh capaian 100%. Capaian pelaksanaan kegiatan non-DLI. Pada tahun 2021, setidaknya 50% rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi rencana atau RP2I dimasukkan ke dalam rencana anggaran 5 tahun. Sampai saat ini, kabupaten dalam tahap penyusunan RP2I diproyeksikan akan dimasukkan secara bertahap pada tahun 2021 ke dalam dokumen perencanaan daerah. Pengaruh utamaan gender masuk dalam panduan atau pedoman kegiatan. Sebanyak 3 panduan diantaranya PSETK, evaluasi kinerja Komir, dan TPM sudah mengakomodir PUG di dalamnya, sudah diterbitkan dan didiseminasikan kepada provinsi dan kabupaten. Mekanisme penganggaran IPDM-IP melalui perjanjian hibah antara pemerintah pusat dan daerah diawali dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah pusat dengan daerah yang di dalamnya berisi tentang besaran anggaran dan lokasi untuk pengembangan daerah pengelolaan irigasi. Harapannya program IPDM-IP ini akan menunjang terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Majalengka khususnya dan di tingkat nasional pada umumnya. Ada juga kemandirian pada sisi petani, ada juga keikutsertaan ataupun merasa tanggung jawab di kalangan petani. Karena di dalam penentuan lokasi sasaran IPDM-IP melibatkan sepenuhnya para petani baik secara individu maupun secara kelembagaan di P3A Mitra Cai. Itu direncanakan secara terintegrasi antar sektor, baik infrastruktur pertanian, kelembagaan, dan memberikan dampak cukup besar dari sisi perencanaan kegiatan dan pengembangan pengelolaan irigasi. Dari sisi keuangan daerah, bahwa daerah mempunyai keuntungan peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan mewabahnya pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia sejak tahun 2020, pusat dan daerah mengalihkan prioritas kegiatan pada penanganan wabah. Permasalahan ini berimbas pada penurunan kinerja program IPDM-IP dengan dibatasinya kegiatan tatap muka dan menghindari kerumunan yang mengakibatkan penangguhan kegiatan refocusing anggaran kegiatan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, NPIU Bangda pada bulan Mei 2020 mengeluarkan 3 panduan pelaksanaan pada masa pandemi untuk mengantisipasi kemajuan program IPDM-IP. Dalam penyusunan PSETK, kami dilibatkan dalam penelusuran jaringan irigasi dan proses diskusi skala prioritas penanganan permasalahan sehingga proses perencanaan berdasarkan kebutuhan petani. Kami dilibatkan pada setiap kegiatan pembahasan RTTG dan RTTD ataupun rapat sidang komisi irigasi yang dilaksanakan di Komir Kabupaten Majalengka. Berdasarkan pantauan kami di lapangan masalah yang ada pada daerah irigasi kami, khususnya DI Tirtanegara, diantaranya sayap bendung sebelah kanan rusak parah, banyak sedimen, beberapa pasangan terlalu rendah, dan adanya kebocoran-kebocoran di setiap saluran. Melalui program IPDN-IP, ini kerusakan-kerusakan tersebut dapat diperbaiki. Meskipun kondisi dan situasi tidak sesuai seperti yang direncanakan, namun cita dan harapan tetap ada. Adapun rencana dan harapan tersebut diantaranya keberlanjutan dan replikasi program IPDM-IP pada kegiatan perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten melalui internalisasi PPSI dan RP2I. Diwujudkannya kelembagaan pengelola irigasi yang tangguh dan advance yang sanggup menghadapi tantangan zaman, serta diwujudkannya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Melalui IPDM-IP, kita wujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.